Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KFC, kali ini kita sedang berada di satu rumah yang sebenarnya di sini ada sejarah. Yang sejarahnya bukan rumahnya, tapi pemilik rumahnya. Jadi beliau ini yang memegang manuskrip atau naskah tua tentang Babat Lando, atau yang bisa dikatakan sejarah Syekh Jangkung. Jadi beliau ini memiliki manuskripnya. Jadi kita akan mengupas sedikit tentang sejarah Syekh Jangkung supaya masyarakat kita khususnya Pati tidak buta dengan sejarah Syekh Jangkung itu. Karena versinya itu begitu banyak. Begitupun juga dengan keberadaan makam-makam beliau. Jadi sangat banyak sekali di daerah Pati khususnya. Nah, kali ini kita dengan Bapak Yai Nur Rahmat ya. Yai Nur Rahmat. Niki anu Pak, daerahnya mana? Dalam jenengan ini? Dukuh Karanggempol Desa Kayen. Oh, Dukuh Karanggempol Desa Kayen. Nah, adapun teman-teman nanti setelah melihat tayangan ini, kalaupun tidak misalkan tanya-tanya atau komen-komen di YouTube kita, nanti bisa konfirmasi langsung ke beliau. Nah, nanti dikasih alamatnya. Tapi jangan lupa kalau ke sini nanti bawa gula ayam sama ini kalian itu. Dang rojo nggih. Nah, niki ngeten nggih. Karena kita itu kan berkenaan dengan sejarah Syekh Jangkung. Syekh Jangkung itu di luar itu sangat masyhur ya. Sangat masyhur ya. Terus bahwasanya ketika orang itu mendengar Kota Pati itu pasti identik dengan sejarah Syekh Jangkung. Nah, tapi pada kenyataannya ketika kita menelusuri sejarah itu begitu banyak kontroversi. Ada yang versi itu dari ketoprak. Nah, ketoprak itu adalah satu kesenian budaya, yaitu yang menampilkan tentang sejarah. Nah, di situ ada sejarah Syekh Jangkung juga. Terus kali ini kita akan kupas sejarah Syekh Jangkung secara naskah manuskrip tua, gitu kan. Yang dulu diceritakan bahwa manuskrip ini sempat mau diambil sama Belanda ya, iya. Dulu ya. Mau diminta ya. Gimana Belanda? Diminta sama Belanda, kemudian manuskrip ini disimpan di pohon kelapa ya. Di pohon kelapa sampai pemegang naskah ini sampai meninggal. Meninggal. Kalau nama yang megang naskah ini dulu namanya siapa? Iya, siapa? Mbah. Itu menurut cerita kakek loh ya. Nah, cerita kakek. Mbah Suwar. Mbah Suwar. Mbah Suwar itu Kertosuwar ya. Kertosuwar itu pemilik pertama dari manuskrip itu ya. Kalau dengan saya ya pernahnya apa? Canggah ya. Canggah. Berarti kalau jenengan itu cicitnya beliau lah ngeten nggih. Belinya siapa? Mbah Suwar. Nah, tidak beliau Mbah Kertosuwar. Kertosuwar. Termasuk cicitnya. Jadi keturunan pemilik naskah Babat Lando. Yang saya itu dalam manuskrip yang kuno yang asli itu tulisannya pakai apa itu ya, ini penjelasannya Bang. Tulisannya itu itu loh. Jawa gundul lah istilahnya kalau orang dulu aksara Jawa itu. Aksara Jawa. Jadi tidak ada handangannya itu loh. Aksara Jawa. Jawa gundul. Nah, terus kemarin itu sempat saya simpan yang hasilnya itu dan disimpan oleh Pak D Suwadi itu, terus dipinjam sama istilahnya anak ponakan yang sekolah di Undip. Yang jurusan bahasa sampai sekarang masih belum dikembalikan. Dan sampai sekarang belum tahu keberadaannya itu ya. Keberadaan itu dari dipinjam naskah. Ponakan itu. Oh, masih, gitu ya? Masih dalam skripsi. Oh gitu. Jadi naskah itu ternyata yang asli itu ada lagi
penelitian di skripsi di ini Undip ya, di Undip. Nah itu ya, kalau makna dari landoh itu sendiri bagaimana? Itu kan gini ya Mas ya. Ini terkait dengan Saridin atau Mbah Jangkung lah, Mbah Jangkung. Itu perjalanan Mbah Jangkung dari awal sampai terakhir itu kan dia dalam pengembaraan istilahnya topong kerombang itu kan banyak meninggalkan petilasan-petilasan di mana dia berhenti, di mana dia istirahat, dan mungkin di situ entah berapa bulan tempat di situ disebut landoh atau ngelendeh, istilahnya rehat sebentar. Oh, istirahat sebentar. Lendeh itu dalam makna istirahat lah, istirahat sebentar. Itu dimulai pertama kali kalau menurut babat landoh ini itu dari Miono, itu dia pertama kali di Rembang. Pertama itu kali. Antara jalur Rembang Blora itu ada namanya Desa Dukuh Landoh. Juga ada makamnya. Di situ. Setelah beliau kembali lagi di Miono, kembali mengembara lagi Terangkil. Lor Pati. Itu juga ada Landoh. Pati bagian utara. Itu dia mengembara lagi kemanapun dia pergi, di Palembang, di Cirebon, di Karanganyar. Itu ada landoh. Oh, jadi setiap tempat beliau istirahat itu dinamakan landoh. Oh, iya. Jadi waktu mengembara Rombang itu status beliau itu masih sendiri atau udah keluarga atau udah gimana? Ya, itu dimulainya dia pergi mengembara. Ini kalau saya patokannya buku ini loh Mas ya. Ini ya manuskripnya. Tolong Pak, itu ambilkan kacamata saya biar lebih nanti biar saya bacanya. Ini kan putih. Ya itu yang ini tadi kita ngomong itu bukan berdasarkan kira-kira, harus ada data yang ditembangkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ditembangkan aja. Tembangkan saja. Ditembangkan biar didengar suaranya. Sambil nembang. Itu kan gini. Ini kan nanti bisa untuk acuan cerita yang menyebar di masyarakat yang kayaknya dengan berfanatik atau sudah terhipnotis dengan cerita ketoprak gitu. Awal mulanya kawuwu secaritane nguni. Jaman ira ing kraton Mataram. Duk nuju ing jumenenge Dandang Kula nggih. Sang Prabu Sultan Agung kang ngedaton Nagri Matawis aning carita nira tedhak kang ngaluhung dedukuh desa Miyana Kakang Adi kang sepuh dadya pawestri wahdat datan pokrama mung sinebut Miyana Nyai kang taruna priya parapira Seh Jangkung wis krama mangke putra juga jalu sinung wasta momok kang siwi garwa kadang priyangga pakeringan dusun ngene lho tan lami garwa palastra duk wayahe Ki Joko momok sinapih karya sungkawaning driya. Nah niki mulai nih. Jadi yang asli Keringan kalau ketoprak kan Syekh Jangkung anaknya Syekh Abdul Asik. Iya. Jadi yang asli Keringan bukan Syekh Jangkungnya, garwane Syekh Jangkung. Garwane nggih. Ya, yang sing nang ketoprak iku disebut Mboke Momok Dewi Sarini. Garwa yang pertama, istri pertama. Istri pertama. Nah, terus wis wayahe duwe anak Joko Momok sinapih umur 5 tahun garwa palastra. Berarti mboke Momok ninggal Pas umur 5 tahun. Anaknya umur 5 tahun. Momok ini umur 5 tahun, ibunya meninggal. Nah, itu. Istri yang bernama Sarini tadi ya. Nah, itu meninggal. Saking aruning duk kita ing kalih putra nira tinilar lelono. Mulai lelono. Nggih.
maring bibi tinitipake mangetan pura kira mung abekta peksi satunggal kitiran kang rinenan milang lunga langut gangsal wulan laminira anek Rembang denya jajah nulya bali 3 wulan wus prapta sakloring nagri ing Pati. Dadi kon Rembang iki utara mampir sakloring Pati. Sing semulat aning ngora-ora raja kaya pangonane kathah ingkang kadulu lare angon maesa sapi sinambi dedolanan lawan rawangipun kongsal bubar ing pangenan denya lungguh Seh Janggung neng ngisor ringin katunggul kadya nendra. Lah niku tempat istilahnya engko namine disebut Landoh. Rembang ya disebut Landoh. Loring Pati di anu nang ngisor ringin kumang ya akhirnya disebut Landoh. Dan sejarahnya desa Landoh niku ngoten niku. Jadi kalau di sini tadi saya sebut Wahdat Datan Pokromo ya Nyai Branjung. Nyai Branjung. Nang kan udah beda, Mas. Nyai Branjung duwe bojo Ki Branjung. Ki Branjung karo Saridin Mbah Jangkung oyok-oyokan duren, rebutan duren. Akhirnya Ki Branjung berubah jadi harimau. Dipateni Seh Jangkung. Seh Jangkung dihukum gantung, dihukum segala macam. Kan salah kabeh. Jadi cerita Saridin Andom Waris itu sudah tidak ada istilahnya nggak ada kemiripan sekali sama yang naskah ya. Naskah ini karena dari awal Nyai Branjung itu sudah disebut Wahdat Datan Pokromo, tidak pernah bersuami. Beda kalau pernah kawin, ini sudah wahdat ya. Wahdat itu ya saya tahu, enggak pernah sama sekali. Dia dalam penyucian jiwanya Nyai Branjung itu dalam bidang pembuatan pusaka. Oh gitu ya. Loh. Nah, makanya disebut Nyai Sombro juga. Nyai Sombro. Jadi mana di Miono sana itu ada tanah Sombro, tanah Sombron. Tanya dari lokasi Jatikembar itu kemana? Tane pepetan. Berdampingan, hanya berjarak sungai itu, sungai di timur, sungai ke barat, barat sungai itu nama buminya Bumi Miono, sebelah timur sungai itu tanah Sombron. Itu tanah hanya sekitar sekecil atau luas banget luas. Ada istilahnya kalau sekarang ya ada 10 hektaran. Luas di sekali. tempat itu nggak ada penemuan apa? Banyak sekali Mas, banyak sekali itu temuannya. Berarti peralatan dapur kayak perunggu, kunci-kunci itu banyak. Itu dari tanah Sombron itu tadi. Jadi juga di sekitar Bumi Miono juga banyak itu peralatan pertanian, peralatan dapur banyak sekali. Ini insya Allah nanti kita punya misi kok Mas. Nanti kami bekerja sama dengan Kanigoro Pati. Itu akan mengadakan pameran petilasan Sombro. Nanti kita sudah mulai merencana gitu di Kayen nanti istilahnya dalam penguri-urian makam Nyai Sombro. Karena yang kalau menurut buku ini yang sangat berjasa dalam kehidupan Saridin itu Sombro. Oh, Nyai Branjung. Tapi termasuk yang merawat anaknya. Dia pergi melelana anaknya tinitipake. Tapi di dalam naskah itu disebutkan hubungannya apa Nyai Sombro itu sama Seh Jangkung? Ada yang mengatakan bibi, tapi ada juga yang mengatakan kakak beradik. Tapi kita condong ke bibi. Istilahnya gini loh. Jadi Saridin itu mulai kecil yang ngomong itu ya Nyai Sombro itu. Nyai Branjung itu. Gitu. Dan kalau terkait masalah sanad silsilah itu kami punya pegangan ya juga dari Mbah Men juga punya, Mbah Mukhtar Amin almarhum itu dari Habib Lutfi. Itu Saridin itu
putra dari Sunan Muria. Sunan Muria. Itu sanadnya sampai situ. Jadi Sunan Muria punya garwa namanya Dewi Sujina. Dewi Sujina ya. Dewi Sujina itu kan adik dari Sunan Kudus. Adiknya. Nah, Dewi Sujina nggarbeni duwe anak Sunan Syekh Jangkung itu. Kadang cerita, ada yang cerita yang dipelintir sedikit itu kan begini ya. Dalam apa namanya terkait kelahiran Mbah Jangkung ya. Itu kan pada waktu itu kan Raden Umar Said kan pergi bertapa, setelah mengembara, Dewi Sujina di posisi di rumah. Tiba-tiba setelah Sunan Muria kembali ke Muria, posisi Dewi Sujina itu sudah hamil. Gitu loh. Akhirnya kan kalau ketoprak akhirnya dipelintir gitu loh. Dipelintir dalam arti Dewi Sujina itu melakukan hal yang tidak baik dengan pria lain kan gitu. Tapi hasilnya kan bukan begitu. Jadi kita ketauhid lah sedikit itu. Jadi ketoprak kemarin saya dijadikan narasumber dinjaken di Bapak Mogol itu saya sudah memberikan masukan. Jadi jangankan kok cerita kewalian, zaman Nabi pun Nabi Isa juga tidak ada bapak. Kun fayakun jadi kan gitu ya. Kasus seperti itu terus akhirnya dikatakan kalau Maria berzina kan nggak boleh. Nah, jadi apapun yang terjadi itu tetap putrane Sunan Muria karena posisi Dewi Sujina adalah garwane Sunan Muria. Artinya juga diakui akhirnya dimong oleh Nyai Branjung itu tadi. Dijak hidup di Nyono. Terus kalau putra-putranya Sunan Muria ada berapa? Yang pertama tadi kan Momok ya. Itu rata-rata putranya istri pertama kan Momok. Jangkung. Maksudnya istrinya saya Jangkung. Istrinya Sejangkung kan. Nah, istrinya Sejangkung. Kan Sejangkung kan punya putra namanya Momok tadi kan. Terus ibunya kan meninggal. Nah, terus Sejangkung beristri lagi nggak sih? Itu dalam pengembaraan itu. Dalam pengembaraan ya. Pengembaraan itu di Palembang, di Cirebon. Itu kan sampai Palembang ya. Sampai Palembang. Kan Mbah Jangkung itu dalam misi perjalanannya itu kan hanya sifatnya itu menolong. Dia untuk dawuh ke sana, ternyata di sana ada keributan. Dia menyelesaikan masalah itu akhirnya diberi hadiah atau teriman dipek mantu. Gitu. Terus nanti di Cirebon juga seperti itu. Yang akhirnya sampai terakhir di Kesultanan Mataram itu kan dia juga dalam misi penyelesaian masalah di Mataram. Ada hubungannya sama Mataram berarti? Ada. Terakhir nanti kan di Mataram dalam pengembaraan itu. Pengembaraan terakhir malah di Mataram. Pengembaraan terakhir selama 1 windu itu. Berarti sezaman dengan siapa kalau di Mataram? Sultan Agung. Sultan Agung. Apa Sejangkung ini sempat menjabat di Mataram atau bagaimana? Sejangkung itu terakhir di Mataram. Itu istilahnya di PIP karena dalam dinikahkan sama adiknya sama Mbak Yu. Sama Mbak Yu. Dewi Retno Jinoli. Kakak iparnya Sultan Agung. Jadi Dewi Retno Jinoli. Berarti dapat kakaknya Sultan Agung, Dewi Retno Jinoli. Nah, itu pengembaraan terakhir berarti ya. Pengembaraan terakhir di Mataram. Terus punya anak nggak itu sama? Nggak punya anak. Kalau di Mataram nggak punya anak. Karena Dewi Retno Jinoli itu istilahnya gabuk ya cara orang di anak Mas. Gitu. Nah, yang lain ada dari Cirebon itu juga ada. Namanya Saridin yang di sana itu panggilnya juga Momok semua. Momok semua. Ada Momok Cirebon, Momok Hasan Haji. Kita Hasan Haji. Nah, di sini juga ada semuanya nanti. Keturunannya itu ada. Ada. Jadi buku ini nanti saya fotokopi dengan saya kasih. Nanti kalau memang ada teman-teman yang mau tanya soal Saridin, walaupun tidak sama saya, sama jenengan juga bisa. Berdasarkan ini.
Ini semuanya sudah komplit dari Saridin mengembara sampai Saridin punya istri berapa kali, nanti anaknya berapa, sampai Saridin dundum warisan, kando dundum. Kan Saridin itu pernah menjadi panembahan. Itu di sini dijelaskan nggak dulu Saridin itu berguru sama siapa? Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau memang toh dalam ketoprak itu muridnya Kalijogo, kan gitu. Bisa juga terjadi. Cuma kalau muridnya Kalijogo harusnya murid secara rohani. Enggak nyata. Enggak nyata. Kalau memang di sini memang ada bergurunya adalah di Kudus. Karena tidak sezaman ya. Tidak sejaman Kalijogo. Jadi kalau ini Sejangkung itu meninggalnya tahun berapa? Ada nggak keterangan? Ada. Dino Ngatwage, sasine sasi Recep, Triroso Angin Narendra 1563 Saka. 1563 Saka. Berarti kalau Masehinya itu 1641 Masehi. Itu di sini juga disebut. Tapi namun saya ya di dalam naskah ini apa ada disebutkan yang Sejangkung itu putra dari Sunan Muria? Ada tulisannya? Enggak ada ini, enggak ada. Jadi dasar itu dasar kita menghentikannya Habib Lutfi itu aja. Oh gitu. Jadi tapi di sini nggak ada ya? Nggak ada. Di sini dimulai Nong Meyono, ada orang dua gitu aja. Sejangkung ini punya nama asli nggak? Sejangkung itu kan apa julukan ya? Kalau yang di sini nggak ada nama aslinya, nggak disebut, Mas. Nggak disebut ya. Cuman disebut Sejangkung saja. Sejangkung saja. Jadi mulai dari buku awal sampai akhir itu saya pernah membaca itu kok nggak ada nama Saridin gitu loh. Jadi saya nggak berani namanya siapa. Iya, kita harus sesuai dengan data kan. Harus sesuai dengan data. Artinya di sini kan tidak ada disebut nama Saridin ya. Bahwa Sejangkung itu adalah Saridin kan nggak ada di sini, nggak ada. Jadi teman-teman KFC semuanya bahwasanya perlu kita ketahui di manuskrip ini tidak ada tertulis atau keterangan bahwasanya Sejangkung itu adalah Saridin. Ini perlu kita perlu kita ketahui ini. Jadi di sini hanya tertulis nama Sejangkung saja. Jadi nama Saridin atau Sejangkung itu adalah Saridin itu nggak ada. Kalau mendetoyo-toyo mriko toyone kopine baru dipesen. Kopinya baru dipesen. Itu istri-istrinya yang dalam pengembaraan itu disebutkan juga enggak Pak Yang? Kalau di Palembang siapa? Ada enggak namanya? Kalau yang di Palembang? Ya ada Mas. Ini nanti di sini kan sudah tersebut semua, nanti dicari. Dalam masa pengembaraan di Palembang, terus di Cirebon, itu terus nanti terakhir di Mataram, Cirebon. Nah ini kan ini tembang Kinanti. Kinanti itu bukan aki-aki yang selalu dinanti itu, bukan? Bukan tembang. Sebuah syair tembangan gitu. Tembang Kinanti. Tembang Kinanti gitu ya. Arti Kinanti napa? Kinanti itu kalau menurut itu di luar berarti tambahan. Iya, kan kita biar itu kan, biar tambah ilmu itu, kan. Tembang maca Patuka dan 11. Ada 11. Yang pertama itu namanya tembang Mas Kumambang. Mas Kumambang. Artinya napa? Artinya itu kaya menungso urip iku masih kemambang, belum diketahui janinnya dalam masih bentuk janin itu dalam gua garbo. Dalam proses dalam Mas Kumambang. Terus akhirnya ada tembang yang selanjutnya tembang Mijil. Mijil, yang kedua Mijil berarti. Mijil itu lahir. Nah, terus dilanjut tembang Kinanti. Kinanti itu diganti bocah cilik. Oh gitu. Jadi bukan aki-aki yang dinanti bukan ya? Bukan. Kinanti itu dalam arti Kinanti itu diganti-ganti, disekolahkan, di pondok dan segala macam. Langsung menuju tembang Sinom. Sinom yang keempat. Sinom itu namanya
wong nom. Remaja. Remaja. Terus dilanjut tembang Asmarandono. Asmarandono. Nek wis Jadi nom duwe asmara. punya asmara, punya cinta. Punya cinta. Asmarandono, asmara iku seneng, dono iku weweh. Mulai mengenal cinta. Cinta. Terus batu Asmarandono tembang Gambuh. Gambuh keenam. Gambuh. Gathuk. Gathuk berarti Ijab jodoh. kabul. Jodoh, berjodoh. Berkeluarga. Gambuh lah, batu Gambuh terus tembang Dandang Gula. Dandang Gula yang ketujuh. Dandang gula itu ya ada dandang, ada gula. Dandangku pahit, gula itu legi. Kehidupan setelah rumah tangga ya mengalami kepahitan dan ada manisnya. Itu sudah biasa. Berdandang gula terus durmo. Durmo itu derma. Orang berdharma. Pengabdian. Mengabdi ke masyarakat. Dan segala sesuatu itu dermo. Berjuang lah untuk masyarakat. Kemaslahatan masyarakat itu. Terus nomor berapa? 9. Nomor 9. 9 dermo terus pangkur. Wayahe mungkur. Wis tuwa. Masa tua Ya. Bab setelah pangkur agak tembang megatruh. Mati hilang. Megat kan putus. Megatruh itu dari kata megat, rohnya itu lepas. Itu yang dikatakan meninggal. Nah, bahasa Jawa niku is dead. Pocong. Yang 11 niku pocong. Akhirnya niku dipocong. Itulah dikubur itu. Aslinya tembang Mocopet itu kan perjalanan manusia. Perjalanan manusia. Jadi kita tidak usah menimbang ilmu jauh-jauh. Kalau kita mendalami tembang Mocopet itu sudah sudah memahami kita harus perjalanan kita sendiri. Itu kembali ke laptop. Canggung tadi. Oke, mau kira-kira yang masih menjadi nganu apa? Mau silakan, mumpung kita ketemu. Kalau kita bisa jawab ya jawab apa adanya, kalau tidak ya tidak. Jadi kita menjawab. Jadi kira-kira ya ada keterangan di mana terakhir sejangkung itu. Ya ini nanti saya cari ya. Itu yang terakhir ya. Nah, sampai di Sultan Agung kok. Kan tadi setelah di Sultan Agung kan, setelah itu dapat istri kakaknya Sultan Agung. Dewi Retno Jinoli atau Dewi Pandanarum. Atau Dewi Pandanarum nama lainnya. Banget akrab ya. Karena adik ipar. Di samping adik ipar juga dianggap oleh Sultan Agung itu guru. Dijadikan guru. Di samping dia itu ipar juga gurunya Sultan Agung. Di sini juga ada cerita. Karena saya itu ke Imogiri. Makamnya ziarah di Sultan Agung. Sultan Agung itu ya. Saya tanya kepada juru kunci saya kan sudah punya pegangan ini. Di sana itu ada cerita Sultan Agung satu-satunya makam yang di atas pegunungan dan ada airnya. Itu di Imogiri. Di Imogiri itu ya. Ceritanya dulu Sultan Agung saking senenge karo Kanjeng Nabi, Sultan Agung itu kepengen di makamnya kalau wafat nanti dekat makamnya Kanjeng Nabi. Gitu. Di Madinah. Dengan Sultan di Madinah Arab Saudi tidak boleh. Wong Sultan kono wae nek sedo ora tidak boleh, apalagi jenengan hanya Sultan tanah Jawa. Ya itulah akhirnya dia diberi piranti alat, diambilkan tanahnya Kanjeng Nabi, tanah. Gitu. Yang tanahnya baunya wangi. Iki sampean lurunggon, iki deleh taruh di dekat kuburan ning jenengan. Koyok-koyok nanti jenengan kan sudah berdampingan dengan makamnya Kanjeng Nabi. Gitu. Nah, di Imogiri itu ada tanah wangi di sebelah baratnya itu. Sebelah barat makam itu ada
kuburan Wangi. Jadi itu aslinya itu bukan kuburan. Tapi itu tanah yang Tanah dari ditanam di makamnya situ. Kanjeng Nabi itu Oh, tadi. gitu. Itu dekat sama makam. Dekat dengan makam itu. Jadi ada lubang itu biasanya kalau di sana disuruh Mencium, ya. Itu tanah Wangi itu tanah makamnya Kanjeng Nabi. Jadi seakan-akan dia berdampingan dengan Kanjeng Nabi. Terus untuk mencari air itu dia bekerja sama dengan Saridin. Dia Mbah Jangkung itu pakai cis tongkat digaris dari air kan di sungai kan di bawah. Iya. Digeret serap munggah Sultan Agung menyebul saka ngisor. Akhirnya air yang mengalir itu lumrahnya air mengalirkan ke bawah. Iya. Itu air mengalir ke Ke atas. atas untuk pengairan di Imogiri itu. Oh, jadi kayak pakai jet pump gitu ya. Kalau Kalau sekarang pakai sedot. jet pump. Tapi itu dulu ceritanya Juru Kunci itu. Lah, saya tanya, itu gurunya Sultan Agung siapa? Namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung. Orang sana juga nyebutnya Syekh Jangkung. Sudah. Syekh Jangkung. Enggak ada nama lain katanya. Nama lain. Oh, itu Kalau Padis Keropa itu mengembara sampai di Ngerum itu ada di naskah ini Pak Yai. Di Ketoprak kan ada Saridin sampai ke Ngerum. Ngerum. Nah itu ada enggak di ini di sini bukan Ngerum tapi Mekah. Mekah. Jadi, Itu dalam rangka apa itu? lah itu tadi dalam rangka dengan Sultan Agung itu tadi. Mengambil tanah. Nah, itu dia. Oh, berarti pas dalam keadaan Sultan Agung meninggal, jadi Syekh Jangkung yang ke sana. Enggak meninggal lah. Dia kepengen dikubur dengan Belum meninggal. Oh, sebelum meninggal. Oh, Cita-cita Jadi- lah. Oh, Jadi cita- Sultan Agung sebelum meninggal itu sudah membuat kuburan gitu loh. Oh, iya. Sultan Agung sebelum meninggal pun dia sudah membuat tempat dia nanti terakhir disemayamkan. Bahkan Syekh Jangkung diajak Jadi- wawaraku. Oh, gitu. Wawaraku ya Kang, cara bahasane. Tapi Syekh Jangkung enggak mau. Nggak mau. Jadi dalam naskah disebut Mekah ya, bukan di Ya, Rom. bukan Rom. Oh, berarti Ketoprak kan disebutkan di Rom itu di. Iya. Nah, Jadi, Amit, Bu, ya, tak sambil cari yang perjalanannya Syekh Jangkung yang terakhir ya. Iya. itu nyuwun sewu agak nonton ya ini yang kan dulu naskah aslinya kan itu tadi bahasa Jawa. Itu yang ini kan udah bahasa Indonesia apa? Enggak bahasa Indonesia, ini Ya, bahasa Masih Kendang. masih sama bahasa Jawa. Jawa tapi Jawa. kan Cuman ini kan ketikan, pakai ketikan. Sampai penting. ono jero gitu. Oh, ini Jorok. Yang pertama, Itu yang merubah ini loh, yang untuk kesalin bahasa ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Pati. Disalin, diterjemah. disalin ya. Nah, ternyata yang buku naskah yang bertuliskan Jawa, huruf Jawa itu tadi bunyinya seperti ini. Makanya ini masih asli berwujud tembang. Iya kan cuma disalin. Cuma salin bahasa saja. Kan biar bisa kita bisa membacanya Ini gitu kan loh. biar tahu ada pemirsa kan. Nah, Kalau Kira- tulisan Jawa kan ya jarang sekali yang bisa membaca toh Mas. berarti di Dinas Kebudayaan itu pinjam, Yai. Pinjam yang asli itu. Itu Pak di saya itu kan pegawai dinas Pegawai situ ya. pegawai situ. Dinas Kebudayaan Pak. Nanti kan biar nggak bingung kok. Katanya asli kok tulisannya gini kan biar ada nyambung gitu loh, Yai. Oh ya. Bisa gitu loh. Oh ya itu aslinya diterjemahkan oleh Bapak Suwadi yang saat itu menjabat Kasih Budaya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Itu kan ada relevan gitu loh. Dan Berarti itu kalau sejarah-sejarah apa itu Syekh Jangkung dengan Sunan Kudus itu kan sampai Syekh Jangkung apa itu diusir dari Kudus apa segala macam itu fiktif itu ya. fiktif. Di sini tidak ada Sunan. Nggak ada keterangan seperti itu. Yang ada Pangeran Kudus. Pangeran Kudus ya. Berarti beliau itu sezaman dengan Pangeran Kudus. Pangeran Kudus. Pangeran Kudus tedhak ing Sunan Kudus Kang Lami. Di sini bahasanya gitu. Kang Lami itu Mas. Kang Lami berarti yang lama. Yang lama. Jadi keturunannya Sunan Kudus yang lama. Yang lama. Berarti Bisa juga Pangeran Kudus yang sejaman dengan Saridin Busa juga anaknya Sunan Kudus atau cucunya Sunan Kudus. Yang jelas bukan Sunan Kudus. enggak kayaknya ini pertanyakan kan yang Lami itu mungkin kemungkinan ada kan yang menjabat
yang jadi panembahan Sunan yang Sunan Kudus itu berarti ada beberapa orang. Ya beberapa orang. Ganti. Yang Sunan Sunan Kudus. Mungkin setelah Sunan Kudus Pangeran Kudus 1. Panembahan Kudus. Panembahan Kudus. Lajeng diadening Panembahan Kudus 2 kan gitu. Lah yang disebut di sini itu Tedak Pangeran Kudus, tedake Sunan Kudus kuno atau lami. Jadi mungkin juga anaknya, mungkin juga cucunya, kan gitu. Yang jelas kan bukan sejaman dengan Sunan Kudus gitu aja. Kalau di ketoprak kan jelas Sunan Kudus. Nah itu loh. Ya ini kan. Terus yang mendamaikan pada ada ini juga disebut perselisihan ada antara Pangeran Kudus dan Syekh Jangkung ada di sini perselisihan apa penemu cara bahasane. Nah, memang itu ketoprak juga enggak begitu enggak semuanya salah. Kasus tapi kan ketoprak kan air kan gitu kok. Apa Nai Waidin ada itu juga di sini ada gitu ya. Terus Klopo. Tapi itu kan sama Pangeran Kudus. Sama Pangeran Kudus. Bukan Sunan Kudus. Bukan. Terus yang mendamaikan itu bukan Kalijogo. Pangeran Kadilangu. Pangeran Kadilangu. Jelas ya di sini. Jelas. Itu di sini ada. Terus Pangeran Kadilangu teko rawuh nanggone Kudus. Lho kowe kok do tukaran dhewe iki nyapa wong iku jeh darah dagingmu dhewe. Oh, gitu. Pangeran Kudus kok darah daging terus pundi? Ki ku anake iki. Sujinah iki ada. Jeh darah dagingmu dhewe. Jeh dulur istilahnya. Nggih. Mane terus kita beracuan ke Habib Lutfi ngendikane Sunan Muria Dewi Suci betul. Nek di sini sebut jeh dulurmu dhewe. Dari Habib Lutfi ngendikane Saridin anak Sunan Muria patutan Dewi Sucinah adine Sunan Kudus. Oh berarti sinkron. Sinkron nggih. Nong Kadilangu menjelaskan jeh dulurmu dhewe. Tapi kalau itu turunnya Sunan Muria itu eranya ketemu nggak Pak ya itu? Kan kalau Muria kan anaknya itu kan Pangeran kan udah cucu. Kalau itu disambungkan kan mungkin anaknya Sunan Kudus itu tadi. Pangeran Kudus anaknya Sunan Kudus, berarti kan ponakane Dewi Sujinah. Berarti Saridin karo Pangeran Kudus itu kan misanan. Ya. Pangeran Kudus anaknya Sunan Kudus. Sunan Kudus duwe adi jenenge Dewi Sujinah. Dewi Sujinah nganakno Syekh Jangkung. Nggih. Misanan. Nak dulur. Lah nek kok do tukaran, do geger didamaikan oleh Pangeran Kadilangu. Bukan Pangeran Kalijogo loh. Enggak ada di sini sebut Kalijogo enggak ada. Enggak ada. Enggak ada sama Karena udah enggak sezaman. Enggak zaman. Itu ini wafatnya Saridin kalau tahun 1641 ya Kalijogo sudah enggak ada tuh. Oke Yai, ini yang terakhir Yai coba dibacakan itunya tembangnya. Tembang apa lagi yang gitu. terkait apa nanti? Ya, berkaitan terus nanti dibahas. Gitu ya. Yang saya Jangkung wafat napa ya? Nggih, saya Jangkung wafat pada akhirnya. Klik dulu Mas. Nanti untuk apa? Memastikan yang kaitannya dengan Sultan Agung. Bahwa Sultan Agung sama Syekh Jangkung itu sangat akrab sekali. Di samping dia itu ipar, juga dianggap gurunya Sultan Agung. Sampai dia pergi ke Arab Saudi, ke Mekah, itu kayaknya gitu. Terus pengen dimakamkan dekat Kanjeng Nabi, akhirnya nggak boleh, terus diberi siti atau tanah makam Kanjeng Nabi, terus diberi wasiat carilah di tanah Jawa kidul Mataram ku ana gunung sing gondone wangi, artinya dicari lah. Ini tembangnya tembang Pangkur ini ada. Sultan Agung Nulya Mesat lan Syekh Jangkung arsa kundur ngejawi datan winarno ning ngono wis prantem tanah Jawi jajahan ning Praja Mataram kang kidul
anjajah pesisir prapta gunung gambeng den ulari wis pangya nulya mring arga girilaya salering gunung gambeng tinupeksa sitinipun inggih leres anggondo aromangi angambar apindo ratus Syekh Jangkung matur njeng Sultan kadi leres ingkang siti arti punika anggondo arum ngambar sasestu aprayogi lamun kinarya aku pur tan sisih sabdanira Kyai Imam Syafi'i pituduhipun jeung Sultan lega galihnya nenggih wahu ing Imogiri. Berarti dimakamkan di Imogiri. Jeung Sultan Agung sebelum beliau wafatku wis luru nggon kubure. Ya sing dijak luru Syekh Jangkung. Untuk pituduh nang tanah kidul gunung pegunungan ana tanah sing gandane wangi lurunen diluru karo Mbah Jangkung niku wau. Terus ketemu yaiku tanah Imogiri sing yang sekarang dijadikan pekuburan raja-raja Imogiri itu. Tapi saya dengar ada nama Imam Syafi'i. Nah, itu pituduhnya dari Imam Syafi'i lewat nganu itu, lewat apa? Di sini tadi kan saya cerita di Mekah tadi spiritualnya. Spiritualnya. Di sini malah disebut dari Imam Syafi'i. Yang menceritakan, yang memberikan petunjuk itu tadi. Memberikan petunjuk itu. Ya, gitu. Amung joyaning jeng Sultan. Nah, iki kok akhirnya ana kali munggah, Mas. Dene saben toyanira kang ngardi. Nulya mandhap kalihipun kileng sekutuning arga. Aning sumber toyanira langkung agung jeng Sultan luwih kawasa. Anguti ilining ware saged munggah mring arga nggih ya. Prakteng puncak kinarya anoyani bengi wau kang gunung samono Kanjeng Sultan kawanguran dening lare angin robung mulat tingkah nyonjeng Sultan denya mirih ilining ware Aryangon sami rerasan lan rowange mangkono dene rongling apa bisa amen dhuwur toya saking ngandhap jaman apa ana banyu bisa nungsung miliya munggah ing arga kaya karepe wong iki rasa-rasan apa ana banyu iso munggah. Iki monggo banyu sing akeh nang ngisor. Lah iki nek nang dhuwur kono kok aku piye nek ana anak putu ape ziarah daerah iso wudu. Ras-rasan karo Mbah Jangkung ngoten. Sultan Agung nulya salat. Rong rakaat nyenyuwun mring Yang Widi. Kaliyan wau Syekh Jangkung paninggih nderek salat. Kajat-jati nenuwun marang Yang Agung Gustiku Allah Ta'ala. Sageta anyembah dani asanget wirang kawula panci nedha tining raryangen sami mangkono panuwunipun katrima kalih Syekh Jangkung angarit lawan cisipun cis wis munggah tinurut ing toya rumangsa minggah ing arti. Dadi banyu iki kali di Kisah Mbah Jangkung tekene digeret munggah dot banyu ngetutno. Lah teng mriki selanjutnya itu Sultan Agung nyebul ke ngisor. Akhirnya ana banyu munggah nang dhuwure gunung ya saiki dadi pasumberan Imogiri niku. Dan itu cerita ini semua sudah tahu di para juru kunci Imogiri. Tapi dia tidak tahu Syekh Jangkung itu makomnya non diraruh. Kemarin saya ziarah sana itu saya kasih tahu itu. Berarti kan ini nggak ada bab Mas Kumambang ya?
tembangnya. Ya ada. Ada, Mas Kumambangnya. Tapi sayanya yang kurang bisa nembangnya Mas Kumambang. Oh, Saya bisa itu terus terang ada Dandang Kulo saya bisa. Kalau Asmarondono juga bisa, tapi kalau Mas Kumambang belum bisa. Jujur saja. Oke, terima kasih ya ini atas penjelasannya mengenai sejarah si Jangkung. Iya. Mudah-mudahan para sahabat GFC menjadi mantap dan tahu sejarah aslinya, bagaimana perjalanannya Syekh Jangkung. Gitu ya. Terima kasih Mas. Ini dalam rangka pelurusan sejarah. Iya, betul. Saya suka dan saya mendukung sekali, mengapresiasi sekali. Memang saya juga dalam pribadi saya kepinginnya masyarakat warga itu tahu Iya, tahu ya. sejarah yang sebenarnya. Gitu. Jangan karena cerita ketoprak kalau memang dirasakan atau dipercayai sepenuhnya nanti bisa istilahnya kurang baik karena rata-rata kan ada pakem. Pakem itu pakem asli, ono pakem gaweane londo. Belanda di Indonesia 350-an tahun lebih. Yang dijajah bukannya hanya negara sosial politik, budaya dan sejarahnya pun juga dijajah. Makanya Belanda juga punya pujangga, Belanda juga punya kiai, Belanda juga punya tukang gawe. Berarti kan gini ya, berarti muka-muka kita kayak gini itu hasil dari penjajahan tuh Mas. Termasuk saya juga. Jadi kalau memang misi dengan pelurusan sejarah sangat matur suwun sangat ya, matur suwun. Oke, sahabat GFC, demikian tadi penjelasan sejarah dengan data primer manuskrip Babat Landoh yang dipegang oleh Kiai Nur Rahmat. Jadi kalau dari sahabat GFC ada yang mau berkunjung ke beliau untuk mendengarkan cerita, monggo silahkan nanti bisa tanya-tanya sama beliau ataupun juga tanya sama admin. Nah, tapi jangan tanya sama saya, nanti repot. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.